Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang teori struktur modal bagian 2. Untuk materi struktur modal bagian pertama, mohon maaf belum bisa saya upload karena minggu lalu itu saya mau upload tetapi ada masalah teknis, jadi nanti akan saya upload seperti itu. Nah, untuk teori struktur modal bagian kedua, kita akan membahas 3 macam teori dari 6 teori struktur modal yang ada. Yang pertama itu adalah teori packing order, yang kedua teori asimetrik informasi dan signaling, dan yang terakhir adalah teori agensi atau agensi teori. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori packing order. Jadi teori packing order ini merupakan salah satu teori di dalam struktur modal yang dimana menggambarkan preferensi susunan di dalam penggunaan dana yang ada di dalam perusahaan. Jadi perusahaan menyusun preferensi penggunaan dana mereka dari yang tidak memiliki resiko ke yang memiliki resiko yang tinggi, seperti itu. Dari yang tidak memiliki resiko ke penggunaan dana yang memiliki resiko yang tinggi, seperti itu. Selanjutnya untuk teori packing order ini kita akan menyusun penggunaan dana dari yang tidak memiliki resiko ke resiko yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, di bagian tidak memiliki resiko kita akan memasukkan pendanaan internal, atau di pendanaan internal ini ada laba ditahan yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah resiko rendah, yang dimana kita menggunakan pendanaan eksternal atau kita akan berutang. Dan yang ketiga adalah pendanaan eksternal yang memiliki risiko yang tinggi, atau kita bisa menggunakan ekuitas atau pasar saham, seperti itu. Nah, untuk masing-masing penjelasan pendanaan ini di sini ada penjelasannya. Yang pertama kita masuk ke retained earning atau di bagian yang tidak memiliki resiko. Jadi laba ditahan itu merupakan laba yang ada di perusahaan di tahun sebelumnya. Jadi laba ini bisa kita gunakan untuk mendanai berbagai macam kegiatan yang ada di dalam perusahaan, seperti itu. Jadi laba ini tidak memiliki resiko sama sekali karena dia berasal dari dalam perusahaan, seperti itu. Yang kedua adalah utang atau di dalam liabilitas. Jadi resiko utang ini cukup rendah tetapi tetap memiliki resiko. Alasan mengapa utang ini beresiko rendah karena utang ini bisa menjadi leverage performa perusahaan. Gitu. Yang kedua, jumlah dan persentase saham beredar itu tetap. Artinya ketika kita melakukan utang saham, otomatis kita akan melihat dari jumlah dan nilai saham yang ada gitu. Yang ketiga adalah kita menggunakan bunga untuk dijadikan pengurang pajak. Jadi dalam utang ini kita bisa menggunakan bunga maksud saya untuk dijadikan pengurang pajak, yang dimana pajak ini bisa kita gunakan di dalam menyusun struktur modal di dalam utang. Jadi pajak itu bisa dibilang utang yang belum dibayarkan ya kepada negara gitu. Jadi dengan adanya bunga yang ada, kita bisa mengurangi jumlah pajak kita, seperti itu. Itu mungkin untuk pembahasan utang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan saham atau ekuitas. Jadi risiko saham ini cukup beresiko tinggi. Alasannya adalah ketika misalnya kita menerbitkan suatu saham baru di dalam pasar saham, otomatis kita akan bersaing dengan berbagai macam saham yang sudah beredar terlebih dahulu. Sehingga jika kita tidak memanage dengan baik saham baru kita di dalam pasar saham, maka otomatis nilai saham kita ini bisa turun dan bisa mengakibatkan nilai perusahaan juga turun, seperti itu. Tetapi ini semua hanyalah resiko-resiko yang kemungkinan besar bisa kita dapatkan jika kita tidak mengatur penggunaan dana ini dengan baik, seperti itu. Tetapi tidak semua perusahaan mengikuti anjuran teori packing order ini. Ada kalanya perusahaan ingin cepat mendapatkan keuntungan, high risk high return, makanya mereka akan menyusun dari yang resiko tinggi dulu, seperti itu, untuk mendapatkan dana, seperti itu. Jadi itu tergantung dari masing-masing perusahaan bagaimana cara menyusun penggunaan dana yang baik guna untuk melihat struktur modal yang bagus dan sehat, seperti itu. Itu mungkin untuk penjelasan dari teori packing order.
Selanjutnya kita masuk ke teori asimetri informasi dan signaling. Jadi kedua teori ini sama-sama mengandalkan informasi sebagai media mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi asimetri informasi ini merupakan tingkat pembedaan atau perbedaan informasi yang dimiliki perusahaan. Seperti itu, atau masing-masing pihak. Sedangkan signaling berkaitan dengan bagaimana kita memberikan informasi kepada orang lain dan bagaimana orang tersebut bisa menangkap informasi tersebut. Seperti itu. Nah, kita memberikan semacam contoh, misalnya ini ada dua pihak dari perusahaan si merah dan perusahaan si ungu. Nah, kebetulan si perusahaan si merah ini memiliki informasi yang sangat mendetail terkait perusahaannya. Sedangkan perusahaan ungu ini ingin juga tahu tentang informasi yang ada di dalam perusahaan si merah, karena anggap saja si pihak ungu ini ingin berinvestasi kepada si perusahaan merah, seperti itu. Maka dari itu otomatis ketika mereka sedang berdiskusi tentang informasi terkait dengan investasi, maka otomatis ada perbedaan informasi yang ada. Itu bisa jadi informasi yang ada di dalam si ungu bisa saja hanyalah 10% dari 100% informasi yang diketahui oleh pihak manajer. Jadi ada perbedaan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Seperti itu. Itu mungkin pemahaman dari teori asimetri informasi. Selanjutnya adalah teori signaling. Jadi kalau teori signaling adalah teori di mana seseorang atau perusahaan itu memberikan informasi dan pihak-pihak yang membutuhkan itu akan menerima informasi tersebut untuk kepentingan mereka. Begitu. Jadi cara kerja dari teori signaling ini adalah informasi itu adalah sinyal. Jadi misalnya ini pihak manajemen akan mengumumkan bahwa ingin mencari utang untuk ekspansi perusahaan ya. Jadi ketika manajemen ini mengumumkan informasi tersebut, itu adalah sinyal bagi para investor untuk menilai apakah kegiatan ataupun informasi yang dimiliki oleh manajemen ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap saham yang ada di dalam perusahaan. Nah, ketika kita melihat di sini ada berbagai macam pendapat, maka dan pendapat ini merupakan pendapat-pendapat yang bagus ataupun mendapatkan respon yang bagus dari pihak investor atau calon investor, maka bisa saja hal ini dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan dan juga bisa saja menaikkan harga saham dalam perusahaan, sehingga memberikan dasar bagi para calon investor untuk bisa atau untuk mau berinvestasi ke dalam perusahaan si manajemen ini atau manajer ini. Seperti itu. Jadi bagaimana teori signaling ini secara umum, bagaimana cara kita memberikan sinyal yang baik kepada para pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu investor maupun calon investor, guna memberikan informasi yang baik bagi perusahaan dan juga memberikan keuntungan juga dari informasi ataupun yang diberikan kepada dilemparkan kepada para investor atau calon investor. Itu mungkin untuk teori signaling, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teori agensi. Jadi, teori agensi ini merupakan salah satu teori yang sangat sering digunakan para peneliti untuk presentasi atau penelitian mereka. Jadi, kita menggambarkan teori agensi ini adalah hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Jadi, manajemen ini adalah agen. Gitu. Jadi kita bisa secara umum teori agensi menggambarkan hubungan antara agen yang dimana ini adalah manajemen dan pemegang saham, dimana agen ini bertindak sebagai orang yang menjalankan kegiatan atas perintah dari para pemegang saham atau pihak-pihak atas, seperti itu. Jadi manajemen ini hanyalah agen yang ya bisa dibilang dia adalah orang yang disuruh oleh para pemegang saham atau pihak pimpinan, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara teori agensi berdasar di dalam penyusunan struktur modal, otomatis di dalam teori ini banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada gitu di dalam perusahaan, karena kita berbicara tentang dua kepentingan, yaitu kepentingan manajemen dan kepentingan pimpinan ataupun pihak pemegang saham. Nah, konflik seperti ini biasanya kita menggunakan konsep free cash flow. Artinya ada kecenderungan bahwa manajer ini akan
menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Jadi sebenarnya manajer ini memiliki power untuk mengontrol operasional yang ada di dalam perusahaan, sehingga hal inilah yang memberikan keleluasaan bagi manajer untuk mengontrol perusahaan, sedangkan kan pemegang saham atau pimpinan itu hanya menerima hasil dari apa yang dikerjakan oleh manajemen ini. Nah, dari kedua pihak ini biasanya ada berbagai macam konflik seperti itu. Nah, di dalam konsep free cash flow ini untuk mengurangi konflik yang ada, biasanya perusahaan menggunakan utang untuk meredakan konflik yang ada. Jadi kalau misalnya ada utang, kita menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Nah, hal inilah yang menjadikan dasar untuk pemegang saham agar tidak berkonflik kepanjangan dengan para manajer, karena otomatis apa yang dilakukan manajer ini untuk mengurangi tingkat konflik menggunakan utang yang ada. Seperti itu di dalam, misalnya kita berkaitan dengan penggunaan dana atau struktur modal seperti itu di dalam perusahaan. Jadi semakin kita ingin mengurangi konflik kepentingan, semakin perusahaan harus menggunakan utang seperti itu. Itu mungkin pemahaman saya terkait tentang teori agensi. Seperti itu di dalam menyusun modal yang baik bagi perusahaan. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk materi teori struktur modal bagian 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.